I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. It's not about personality matrixels and charts. It's all about the bumps in your heart. Halo guys, selamat datang kembali ke channel Wheels Auto Garage. Di video ini kita akan nge-review mobil SUV dari si BMW yang tersangar, yaitu adalah mobil BMW X6 dan yang kita dapatkan adalah tahun 2015 guys. Namun sebelum kita mulai review ini, saya mengucapkan terima kasih kepada kalian telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Jika kebetulan kalian suka sama videonya, jangan lupa juga untuk klik like. Dan kalau kalian suka sama channel saya, jangan lupa juga untuk jadi pelanggan dan subscribe dan tekan lonceng itu supaya kalian terus notified kalau saya upload video baru. Gak usah lama-lama lagi, mari aja kita mulai video ini. Secara keseluruhan BMW X6 ini memang menang karena dengan sporty looknya dia guys. Desainnya ini mobil tuh sangat amat luar biasa. Secara keseluruhan kalau kalian lihat dari depan sampai ke belakang, dia modelnya tuh kayak ikan hiu merucut gitu ya. Kelihatannya keren dan sangat aerodinamika sekali. Dan memang X6 ini ditawarkan untuk kepada masyarakat yang pengen SUV namun juga mempunyai body, desain, dan aerodinamika sangat mobil kayak mobil sporty ya guys. Bener-bener SUV tapi bener-bener bisa buat Anda bawa kebut. Apalagi dengan dibantu dengan mesin ini yang nanti kita akan lihat. Dan selain itu kita juga lihat dia menggunakan ban yang cukup pantas dan layak. Dia menggunakan ban ring 20 dengan alloy wheels dan itu cukup bagus sekali. Dan untuk teknologi jelas dia cukup signifikan komplit. Dia ada keyless entry untuk part-partnya, ada blind spot monitoring di kaca spionnya, dan kaca spion itu juga sudah electrical retracting. Dan yang kita dapatkan ini mobilnya itu memang sangat amat cakep. Kalau di siang hari kayak gini, warna merahnya itu sangat kontras guys, sangat menonjol sekali warna merah dia. Apalagi dibantu dengan desain bannya juga yang sangat gede, jadi kelihatan tuh sangar dan juga cakep, elegan ya guys ya. Dan apalagi kalau di depan lampu LED-nya nyala itu juga cakep sekali, dan lampunya itu pun di depan juga sudah menggunakan daytime running light dan sudah adaptive LED. Dan untuk di belakang ini desainnya tuh kayak sangat amat merengkung gitu guys, dan sangat amat keren sekali, merucut ke belakang jadi kayak bulat gini. Dan di belakang memang looks itu sangat amat imut ya di belakang ya. Di depan itu sangar dan gahar, di sini imut. Dan mobil ini memang besar guys. Ini besar banget bodinya, ini mobil sangat amat besar. Dan kalau di belakang dia pun juga sudah menggunakan power back door, dan tempat penyimpanannya di mobil ini tuh sebenarnya kalau dari floor to ceiling itu kurang begitu bagus karena dia rada pendek. Tapi enak ya, di sini itu rada masuk ke dalam ya. Rada masuk ke dalam tempat penyimpanan bagasinya. Jadi di sini tempat penyimpanan sih cukup oke. Tapi Anda mungkin bisa muat 3 koper ya. Kalau untuk keluarga mungkin rada pas-pasan sekali kalau Anda bawa untuk keluarga. Nah, di sini ada tempat space ini buat taruh ban serep sebenarnya. Tapi di sini kan nggak ada. Kalau ban serepnya kemungkinan besar nggak ada, Anda bisa taruh barang-barang lain di sini. Jadi tempatnya lebih banyak lagi. Mari aja sekarang kita langsung buka kap mesin mobil ini guys, dan cek mesinnya ini mobil. Nah, untuk membuka bagasi ada piston ya. Dan kalian lihat sekarang ini adalah mesin penataan yang sangat amat sangar ya. Ini mesin sih cukup gede sekali. Dia hampir memakan 1/4 bodinya ini mobil guys. Dan ini yang kalian lihat adalah mesin twin power turbonya yang oleh BMW dengan kapasitas mesin 3000 cc dengan tenaga 306 horsepower dan 400 Nm untuk torsinya ini mobil. Dengan semua tenaga itu mobil ini bisa mencapai 0 ke 100 dalam waktu 6,4 detik. Yaitu sangat amat dibantu ya dengan aerodinamikanya ini mobil, dengan semua fitur-fitur yang dipikirkan, yaitu sangat membantu sih. Dan wajar lah mobil seukuran ini bisa mencapai 6,4 detik untuk 0 ke 100 nya guys. Dan mobil ini menggunakan bahan bakar bensin, transmisi 8 speed otomatik, dan menggunakan energi TUSMA untuk menyalurkan energi kepada 4 rodanya karena mobilnya kan all wheel drive guys. Mari sekarang kita langsung cek interiornya mobil ini guys. Yang saya mesti komplain tuh ya untuk masuk kepada mobil ini, itu kan mobil ini memang udah ada side step,
Tapi saat masuk tuh rada sulit tuh karena dia nggak ada pegangan tangan di sini, dan juga kalau masuk ke pak itu kayak rada kebentrok. Dan saat kita menyalakan mesinnya ya, dia tuh sudah auto adjust kepada posisi duduk kita sebelum mesin ini dimatikan. Dan untuk tahun 2015 mobil ini sih udah cukup amat komplit dan oke sekali guys. Dan saat kita duduk di sini, posisi mengemudinya itu udah sangat amat nyaman. Kita ngerasa tuh sangat enak, sporty, dan lumbar support tuh sangat amat bagus. Lumbar support tebal sekali, bagus tuh guys. Jadi buat punggung Anda tuh sangat disupport dan sangat ergonomik sekali posisi mengemudi ini mobil. Dan kalau memang misalnya kurang ergonomis, Anda masih bisa adjust menggunakan jok dia yang sudah electric seat. Yang sudah ada electric seat, dan dia pun juga sudah ada 2 memory seat, mungkin nggak kelihatan, tapi dia pun juga sudah 2 memory seat guys untuk si driver di sini. Dan ini pun juga sudah bisa di-adjust menggunakan elektrik. Anda tilt, teleskopik, semua sudah menggunakan secara elektris ya. Jadi Anda nggak usah repot-repot. Dan di sini, karena ini steering wheel tuh kualitasnya sangat amat bagus, digenggam tuh enak, dan material yang dipakai itu sangat amat enak ya, untuk joknya pun maupun untuk setir. Semua menggunakan kulit yang kualitas bagus. Dan Anda sini juga ada multifunction steering wheel yang udah ada pedal shift dengan tombol untuk cruise control, voice command, angkat telepon, matikan dan kontrol audionya segala di sini. Dan kalau untuk gauge cluster yang di sini semua dia sudah menggunakan instrumen digital, dan instrumen digitalnya juga bisa diganti menyesuaikan dengan mode-mode sport atau nggak comfort yang Anda pilih, atau nggak sport plus. Nah itu bisa menyesuaikan tuh digital screennya, sangat amat keren ya. Jadi mengikuti oleh mode menyetir kita. Dan kalau untuk kualitas material, di sini material semua menggunakan soft touch. Ini juga soft touch. Sun visornya juga soft touch di sini. Kualitas ini tuh memang sangat amat bagus. Dan kalau untuk konsol tengahnya pun juga sangat enak digenggam, nggak goyang, soft touch. Dan material di sini, pilihan material dan build quality itu memang sangat amat bagus ya. Si BMW ini sangat terkenal lah dengan kualitas bagus. Dan untuk fitur dan teknologi, dia pun cukup amat komplit. Dia sudah ada dual zone climate control, juga ada screen yang bisa dikontrol oleh BMW iDrive-nya. Namun dia sayangnya belum touchscreen. Nah, jadi Anda mesti kontrol semua lewat sini, atau nggak dikontrol lewat multifunction steering wheel-nya di sini. Dan selain itu, dia pun juga sudah fit out dengan tempat komoditas yang sangat amat oke dan cukup gede. Jadi kalau Anda menurunkan ini semua, Anda juga bisa mendapatkan tempat cup holder yang lebih, tempat buat taruh kunci pun di situ Anda juga bisa. Sangat amat praktis sih saya dibilang mobil ini. Dan untuk teknologi dia pun juga sudah parking sensor, vehicle stability control, electric parking brake, auto hold, auto start stop, dan fitur-fitur berlimpah lainnya guys di mobil ini. Komplit sekali. Dan untuk komoditas yang segala lainnya dia pun juga cukup komplit. Ini untuk glove box-nya, tempatnya juga cukup oke. Dan di bawah situ juga ada tempat untuk penyimpanan minuman dan yang cukup besar juga. Anda bisa taruh minuman apapun. Cukup besar, cukup sangat memadai di mobil ini guys. Dan dia pun juga sudah ada panoramic sunroof. Ini pun juga bisa dibuka lagi. Dan untuk lampu sudah soft open dan soft close ya lampunya. Benar-benar bisa dibilang untuk tahun 2015 ini sangat amat memadai guys. Apalagi dibantu dengan kenyamanan speaker yang ditawarkan oleh mobil ini yang di fit out dengan speaker Harman Kardon. Dan total di mobil ini itu ada 9 speaker si Harman Kardon itu guys. Dan sebelum kita bawa nyetir mobil ini, kita langsung cek ke posisi jok belakangnya ya guys ya. Dan kalau untuk di belakang, posisi mengemudi itu rada slanting ke bawah gitu ya, rada turun ke bawah gitu, tapi nonetheless tetap enak. Tapi sayangnya itu paha saya tuh rada kayak terbang gitu loh, jadi rada nggak begitu 100% nyaman lah. Masih nyaman dan tolerable, kalau untuk perjalanan panjang pun masih oke, tapi rada gimana gitu pahanya. Selain itu sih oke lah, kualitas material yang dipilih itu sangat amat bagus, semua di sini kelihatan oke. Headroomnya sangat oke, meskipun dia coupe rada menurun ke belakang, headroomnya sangat amat bagus. Saya nggak ngerasa sumpek dan sempit, karena door to window ratio mungkin juga bagus. Dan kalau untuk komoditas, dia pun sangat oke lah. Dia juga punya AC di sini. Untuk pengaturan AC-nya Anda bisa mengaturkan sini, directionnya dual zone lagi di sini ya. Nih, Anda juga bisa mengontrol di sini. Anda mendapat
Ini juga buat power outlet di situ. Tempat penyimpanannya cukup oke, dan kacanya pun sudah auto turun ke bawah ya, secara otomatis. Dan di sini Anda mendapatkan armrest. Armrestnya belum ada chargeran atau apa, tapi hanya ada cup holder 2, slot cup holder 2 di sini, dan untuk tempat taruh handphone mungkin satu situ ya. Tapi kalau untuk secara tempat chargeran atau apa, masih kurang di mobil ini guys. Yang saya bisa bilang sih, di belakang itu cukup oke. Yang saya komplain tuh hanya untuk posisi duduk aja di belakang gitu loh. Padahal kualitas udah oke, tapi duduknya tuh kayak ada jinjit gitu, jadi nggak ke support paha kita. Memang si ini mobil BMW X6 ini memang sangat dibuat untuk si pengemudi sih, untuk si driver malahan guys. Marilah sekarang kita langsung tes nuansa dan feel mengemudinya di mobil ini guys. Ketemu lagi di situ. Cara mobil BMW X6 ini ya, yang kita langsung merasakan itu betapa bertenaga mesin ini. Kita gentak dikit aja, wih, dia sangat amat responsif guys. Dibantu dengan mesin V6 engine-nya itu ya, V6 engine itu, jadi sangat ngebantu tenaga mobil ini. Apalagi dibantu dengan 400 Nm torsinya ini mobil guys. Jadi memang kita mesti akui bahwa mobil ini tuh sangat amat beastly ya. Wih, bertenaga banget. Memang dia kan sekedar SUV yang dibuat coupe, jadi kayak sport gitu. Ya, memang luar biasa ini guys. Ketenagaan ini mobil sangat amat luar biasa. Dan selain itu kita ngerasa betapa enaknya mobil ini dibawa berkendara. BMW itu mengasih nuansa berkendara itu yang sangat amat luar biasa guys. Handlingnya di mobil ini, responsiveness-nya steering wheel di mobil ini itu sangat amat luar biasa dan mesti dirasakan. Kita gerakan steering wheel dikit, dia tuh langsung respon. Mobil ini tuh sangat amat respon sekali. Sangat amat respon. Dan kalau kita misalnya, ini kan kita berkendara di mode dia yang comfort. Kalau kita misalnya ganti kepada sport, mobil ini menjadi lebih bertenaga lagi guys. Bukan tenaganya tetap sama, tapi efisiensi bensinnya dikurangkan dan responsif responsif pedalnya dan stiffness suspensinya langsung dialterasi untuk kita mengsimulasikan mode sport guys. Tapi kalau kita balik lagi ke comfort, itu semua juga tetap ngerasa sangat amat enak semuanya. Dan di mobil ini radius puternya itu nggak begitu jelek juga, karena kan enaknya dia all wheel drive ya. Jadi radius puternya itu relatif sangat amat bagus. Jadi kalau kita masuk ke gang-gang kecil atau mau putar balik, itu sangat amat enak. Dan sangat amat simple guys, tight. Radius puternya itu ketat sekali. Jadi enak. Meskipun mobil ini bisa dibilang cukup besar ya, sangat amat compact ngerasanya gara-gara radius puternya ini mobil. Dan yang kita bisa rasakan itu betapa sunyinya mobil ini. Mobil ini tuh ngerasa sangat redam ya. Keredaman kabin itu termasuk sangat amat luar biasa, serta mesin atau suara mesin sendiri pun aja itu nggak masuk ke dalam mobil. Dia sangat amat sunyi. Ya mungkin ada sedikit masuk ya kalau kita akselerasi langsung down thrust gitu dengan kenceng, ya itu sih bakal kerasa. Tapi kalau kita cruising dengan nyaman, dengan nyantai, suara mesin itu nggak kerasa guys. Saya hanya ada seberapa komplain di mobil ini ya. Sayangnya di mobil ini tuh dia nggak mempunyai visibilitas yang oke gitu loh. Nah, di mobil ini kan anaknya dia juga punya sistem hill descent control ya. Sorry saya potong. Mobil ini punya sistem hill descent control. Jadi kalau kita pencet, dia langsung aktif tuh guys. Dia langsung aktif turun. Ini saya nggak pegang apa-apa. Kaki saya aja juga nggak pencet apapun. Dia langsung turun secara perlahan-lahan. Ini sistem hill descent control yang semua mobil mestinya tuh wajib ada. Tapi nggak tahu kenapa cuma ada di seberapa mobil doang guys. Nah, itu fitur hill descent control itu sangat amat membantu ya. Jadi kalau kita turun ke bawah atau kita naik ke countryside, ke puncak ataupun mau ke daerah Bogor atau gimana, ini sangat berguna nih fiturnya. Jadi kita nggak menyeronong ke bawah mobil kita guys. Dan mobil ini saat kita ngomong fitur cukup berlimpah. Kayak saya bilang tadi pas review interior depan, dia punya vehicle stability control, cruise control, hill descent control, auto hold, auto start stop, dan juga dia punya digital cluster. Dia punya mode berkendara yang sangat amat dinamis, dan dia pun juga sudah punya fitur electric parking brake. Pokoknya serta fitur itu sangat modern dan berlimpah di mobil BMW ini guys. Dan dia pun ya buat tahun 2015 itu bisa dibilang relatif sangat amat canggih dan modern banget buat tahunnya guys. Dan selain itu
memang drawback-nya di mobil itu hanya ada di visibilitasnya dia. Visibilitas ini mobil tuh kurang bagus. Yang mengganggu tuh bukan pilar A, tapi pilar C-nya di belakang. Itu sangat amat mengganggu, guys. Jadi kalau kita lihat ke belakang, lihat kaca spion, itu visibilitas kita sangat amat terbatas. Kelihatan tuh sangat amat sempit sekali, guys. Kita nggak ada view ke depan gitu loh perasaannya. Itu yang membuat BMW ini drawback-nya sih, kekurangannya hanya ada di situ saja sih sebenarnya. Yang lain sih bisa dibilang relatif oke. Tapi untungnya kita kan mempunyai kamera mundur, dan kamera mundur itu sangat amat membantu kita saat kita berkendara ataupun in reverse mode gitu ya. Yang mobil ini hanya kurang tuh fitur parking sendiri. Selain itu sih, wis mantap sekali, guys. Namun saat itu yang saya bisa bilang sih, mobil itu sangat amat compact dan enak di berkendara ya. Wih, cocok sekali lah untuk para orang eksekutif muda ataupun seorang orang biasa untuk daily driver. Ini sih cocok untuk daily driver, guys. Kalau Anda mau pakai supir, jasa pengemudi, itu saya sangat amat kurang sarankan. Karena dia tuh untuk berkendara dengan di posisi kedua itu kurang komplit ya. Fiturnya itu sangat amat minim, dan posisi mengemudi itu nggak begitu nyaman-nyaman sekali. Sangat amat gak nyaman. Daripada Anda memilih mobil ini, Anda mungkin bisa pertimbangkan untuk mengambil, ini kan mobil kan harga sekitar 1M ya. Anda mungkin bisa ambil mobil kayak Alphard pun gitu, masih sangat oke. Anda ambil Alphard tahun 2017, 2018 itu mah oke banget. Daripada Anda mengambil mobil ini terus pakai jasa supir. Sayang, mobil ini lebih cocok kalau Anda mau menyetir sendiri dan buat fun to drive sehari-hari, weekend ngebut. Wih, ini oke sekali ini mobil, guys. Sangat seru karena BMW mengasih kita nuansa mengemudi yang sangat amat luar biasa, dari segi handling, segi body roll, segi mengemudi, dari segi tikung mobil secara ini. Dipikirkan banget. Mobil ini ngerasa tuh mantap, solid, pack banget. Kalau saya bawa mobil ini ngebut di kecepatan 180 gitu, misal 160 lah kita taruh, saya nggak takut. Mobil ini tuh meskipun di SUV coupe itu nggak ngerasa goyang-goyang, dan kalau tikungan tajam pun juga sangat amat oke banget mobil ini, guys. Jatuh cinta saya sebenarnya sama si mobil X6 ini, guys. Namun itulah review saya untuk si mobil saya, untuk si BMW X6 ini. Terima kasih setelah menonton sampai sejauh ini. Kalau kalian ada masukan atau ada mobil yang mau saya review di berikutnya, mohon kasih masukannya di comment section di YouTube bawah itu. Dan kalau kalian misalnya suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, dan jangan lupa juga untuk subscribe dan tekan lonceng itu supaya kalian terus notified kalau saya upload video baru. Terima kasih telah menonton sampai sejauh ini. Ketemu lagi di video berikutnya.